البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Alamatnya lari kemana? Baik. Wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ini kehidupannya berliku-liku. Dia Rumi karena nisbatnya kepada orang Romawi. Padahal sebenarnya beliau orang Arab. Tetapi ketika masih kecil beliau diculik. Kasihan, diculik, dijadikan sebagai hamba sahaya di Romawi sana. Tapi kemudian alhamdulillah di sana beliau berdagang bagus, akhirnya jadi orang besar. Kemudian lari kembali ke mana? Kembali ke Arab. Nah, dimuliakan di mana itu namanya? Di Quraisy. Beliau dimuliakan. Nah, ketika Rasulullah masuk Islam, Rasulullah mendakwahkan Islam, beliau pun masuk Islam. Ikut diuji dengan berbagai ujian sampai Rasulullah hijrah. Kemudian beliau juga ikut hijrah tapi dikejar sama orang-orang Quraisy. Kemudian beliau naik gunung. Ini sanadnya sahih, kisah itu disebutkan oleh siapa? Imam Al-Hakim An-Naisaburi di apa itu Al-Mustadrak, dan dia di Sahihul Musnad. Beliau naik gunung, kemudian beliau menyiapkan anak panah. Beliau mengatakan kepada Quraisy, kalian tidak bisa mencapai aku sampai aku tancapkan panah-panah ini kepada kalian. Dan kalau panahku habis, pedangku akan main. Sementara orang Quraisy juga menggertak juga. Nggak bisa kami biarkan engkau pergi ke Muhammad dan dengan sekian banyak harta yang kamu dapatkan dari usaha selama ini di tempat kami. Sementara Suhaib lebih suka apa? Lebih suka berjumpa Rasulullah daripada mati segera dan sebagainya itu. Beliau cinta pada Rasulullah. Maka beliau mengatakan, mau tidak untuk kalian biarkan aku berangkat, sementara dua istanaku yang di Mekah itu untuk kalian. Nah, mereka mau, mereka ahli dunia, sahal. Nah, mereka pun pulang untuk mengambil harta itu. Nah, kemudian terus beliau melanjutkan perjalanan. Begitu sampai di perbatasan Madinah, disambut oleh Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, Robihal bai'a ya Aba Yahya. Perdaganganmu sukses wahai Abu Yahya. Kemudian siapa tadi? Suhaib mengatakan apa? Ana yakin ini dari Jibril wahai Rasulullah, karena nggak ada yang tahu kisah ini. Ternyata betul turun firman Allah Ta'ala yang di dalam surat Al-Baqarah itu, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha amradatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara manusia yang dia menjual dirinya untuk Allah, dan Allah itu Maha Penyayang kepada para hambanya. Ayat itu turun tentang Suhaib bin Sinan ini. Nah, beliau sekarang mendatangkan hadis yang sangat indah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan kaum mukmin, orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan dia itu semuanya bagus untuk dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah dimiliki oleh seorang pun kecuali untuk mukmin saja. Hanya orang mukmin yang akan mendapatkan bagusnya seluruh urusan dia. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kegembiraan, syakar, maka dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu bagus untuk dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa kesusahan, sabar, dia bersabar. Fakana khairallah, maka itu bagus untuk dia. Rawahu Muslim. Dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, yaitu apa? Bahwasanya seorang mukmin itu seluruh urusannya baik. Memang orang mukmin dia tinggi derajatnya di dunia ataupun di akhirat. Dan juga di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Memang nilai orang mukmin itu sangat tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian itu merasa lemah, jangan kalian bersedih hati. Kalian itulah yang tertinggi kalau kalian itu orang yang beriman. Maka memang urusan mukmin itu bagus. Kalaupun diuji, kalaupun mengalami berbagai macam musibah, maka dia adalah ibarat apa? Ibarat pokok yang dilempari kotoran, bukan bertambah rusak, malah justru kotoran itu membuat dia tambah subur dan besar, dan buahnya pun bertambah manis. Demikian pula ujian-ujian yang dialami mukmin, itu untuk apa? Mengangkat derajat dia, untuk menambah pengalaman dan bekal hidup dia, dan menaikkan
dan menambah pahala dia di sisi Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan kullah amrohu kullahu lahu khair, semuanya bagus. Dalam riwayat yang lain walaisa, oh enggak, ini sudah ya. Ini aja sudah. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali untuk mukmin. Dijelaskan oleh para syurah bahwasanya syarat mendapatkan kebaikan adalah keimanan. Adapun orang kafir dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, kalau dia diuji semakin apa? Semakin celaka dia, karena dia tidak punya iman. Semakin mencaci maki Allah, hatinya semakin putus asa dan semakin bertambah kufur dan berusaha untuk lari dari takdir dan sebagainya. Makanya seperti orang Yahudi yang mereka adalah orang kafir, ketika diuji dengan sebab dosa mereka sendiri, mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain. Bukannya bertambah kembali kepada Allah, tapi bahkan mencaci maki Allah. Di dalam sholatnya mereka mengatakan, apa itu? Ya Allah urqud, ya Allah yakum istayqid ila mata tarqud. Bangunlah engkau, sedarlah engkau, sampai kapan kamu tidur terus? Malah dicaci maki Allah Ta'ala. Ketika mereka mendapatkan kemiskinan, mereka mengatakan apa? Allah Ta'ala fakir, Allah Ta'ala itu miskin. Dan mereka mengatakan, apa itu? Yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Na'udzubillah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang kafir. Kalau diuji bukan bertambah bagus, malah bertambah kufur. Sementara orang mukmin diuji semakin bagus. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya hayatul mukmin taduru haula al-ibtilaat, taduru haula al-fitan, al-khair wasyarr. Sebagaimana disyaratkan oleh Ibnul Qayyim di awal-awal kitab beliau, apa itu? Idatis sabirin. Bahwasanya kehidupan kaum muslimin, seorang mukmin itu berputar sekitar apa? Ujian yang baik dan juga ujian yang buruk. Ujian yang baik harus dihadapi dengan apa? Dengan syukur. Ujian yang buruk dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Kenapa? Li'anna lillahi ibadatain. Karena Allah Ta'ala itu memiliki dua hak untuk diibadahi. Ibadatun fis sarra bi asyukur. Ibadah ketika kita gembira dengan syukur. Wa ibadatun fi ad-dharra bi as-sabr. Ibadah ketika kita diuji dengan bencana-bencana itu, kita bersabar. Kemudian juga dikatakan di sini apa? Khair. Kenapa? Karena syukur itu mendatangkan sekian banyak kebaikan. Di antaranya apa? Di antaranya bertambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahi kepada kalian nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku itu amat pedih. Dan juga syukur itu menyebabkan Allah Ta'ala tidak menyiksa para hamba, seperti yang dalam ayat barusan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, apa itu lafadznya? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian itu terus bersyukur dan beriman. Ini menunjukkan bahwasanya syukur itu memang mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian adapun untuk kesabaran dikatakan baik karena apa? Memang kesabaran itu adalah kunci kemenangan. Allah Ta'ala dan kunci pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Dan juga kesabaran itu adalah kunci pertolongan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Dan juga sabar itu pahalanya adalah tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang bersabar yang pahalanya itu dicukupi tanpa batas. Dan dalil-dalil yang lain berupa apa? Masuk surga, kuncinya adalah kesabaran. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Ta'ala membalas mereka dengan sebab kesabaran mereka surga dan sutra. Kata Imam Ibnul Qayyim di Hadil Arwah, di sini ada kesesuaian. Al-jaza' min jinsil amal. Kenapa? Karena berbagai macam kesulitan di dunia itu menyebabkan hati jadi sempit. Dan juga apa? Dan itu adalah sesuatu yang keras, terasa keras di hati. Terkadang ujian itu keras di kulit kita, di dohir kita. Sehingga balasannya sesuai, yaitu apa? Sempitnya hati tadi kalau dihadapi dengan kesabaran akan dibalas dengan surga yang luas, seluas langit dan bumi. Yang satu rumahnya saja, kemahnya saja dia adalah mutiara lu'lu' yang tingginya adalah 60 dhira' ke langit. Luasnya adalah 40 dhira'. Lebarnya 40 dhira', tingginya adalah 60 dhira'. Betul-betul luas luar biasa. Demikian pula apa kerasnya kehidupan dihadapi dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan lembutnya sutra. Jadi betul-betul balasan itu sesuai dengan amalan kalau orangnya sabar.
Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.